Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semua mahasiswa yang mengikuti video ini. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah online bersama dengan mata kuliah kewirausahaan. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai materi-materi dalam perkuliahan bersama dengan salah satu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yaitu salah satu dosen tersebut ini merupakan dosen favorit juga, Bapak Anindita Imam Basri SEIMM atau yang sering kita sapa Pak Anin. Oke, langsung saja ya, kita panggil dosen kita, Pak Anin. Hei, tepuk tangan. Oke, assalamualaikum. Halo Pak Anin, apa kabarnya Pak Anin? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi beliau ini merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yang mana beliau ini juga merupakan salah satu wirausaha atau punya usaha. Alhamdulillah, gitu, alhamdulillah ya. Bener ya Pak ya? Yeah. Bener, alhamdulillah gitu. Jadi untuk nanti di video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai mata kuliah kewirausahaan itu apa, terus yang dipelajari itu apa aja, Betul. outputnya apa aja, dan sebenarnya Pak Anin ini nanti mengajar di prodi mana saja Yeah. gitu. Pak Anin, kalau boleh tahu nih, Pak Yeah. Anin sudah mengampu mata kuliah wirausaha itu berapa lama? Saya alhamdulillah dari sejak saya pertama gabung di Universitas PGRI Yogyakarta, saya langsung mengajar mata kuliah kewirausahaan. Jadi dari pertama saya bergabung di Universitas PGRI Yogyakarta, saya langsung diberi amanah sama atasan itu untuk mengampu mata kuliah kewirausahaan. Dan pada saat itu saya juga nggak cuma ngajar di manajemen aja Bu. Saya langsung dikasih kepercayaan oleh atasan juga di prodi lain, di fakultas lain, saya langsung ngajar kewirausahaan. Jadi di situ memang effort pada saat pertama kali masuk di Universitas PGRI Yogyakarta langsung, saya diberi kepercayaan yang sangat luar biasa pada atasan, terus dan akhirnya saya mengajar teman-teman yang kuliah di UPI ini nggak cuma di fakultas bisnis saja, tapi di fakultas FKIP juga. Prodinya apa aja? Saya kewirausahaan ada di prodi manajemen, sama di waktu pertama kali itu di prodi PBSI. Tapi untuk yang sekarang ini saya ngajar di prodi manajemen dan prodi PGSD, seperti itu. Di Fakultas Ilmu Pendidikan ya Pak. Yeah. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya mata kuliah kewirausahaan ini merupakan mata kuliah tingkat universitas, nggak hanya di manajemen aja, tetapi juga di prodi-prodi lain di Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, Pak Anin ini merupakan pengampu mata kuliah kewirausahaan selain di manajemen juga di PGSD. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya kewirausahaan itu mata kuliah yang seperti apa sih, membahas apa aja gitu? Yang pertama awal yang harus saya bahas di sini adalah kewirausahaan di mata teman-teman mahasiswa itu. Yang pertama mungkin tabu sekali ya, bahwasanya kewirausahaan itu memang harus ditumbuhkan sejak dini Bu Latifah. Dan di anak-anak selevel mahasiswa itu ada yang ibarat kita, aku gengsi nggak mau berwirausaha dan kayak gitu. Terus saya nggak mau wong saya kuliah itu besoknya mau cari pekerjaan, bukan membuat pekerjaan. Nah, saya mencoba untuk mengubah mindset itu, bahwasanya mahasiswa harus dilatih dari sekarang. Kuliah di Universitas PGRI itu harus mempunyai sambilan atau harus mempunyai usaha, dan harus kita pupuk bahwasanya jiwa berwirausaha atau entrepreneurship itu harus dipupuk dari sekarang. Nah, makanya teman-teman yang bergabung di Universitas PGRI Yogyakarta, di situ UPY itu tagline-nya adalah salah satunya adalah entrepreneurship. Nah, itu di situ saya akan menggodok tuntas tentang masalah itu, membuat entrepreneurship muda yang ada di UPY, dan kita siapkan untuk next kalau sudah lulus dari UPY mereka akan menjadi entrepreneurship yang berkualitas dan bisa membantu untuk masyarakat, bahwasanya perekonomian Indonesia ini kan nggak jauh dari para UKM muda atau wirausaha muda. Nah, jadi di Universitas PGRI Yogyakarta saya akan membuat para pembisnis muda, saya siapkan untuk kedepannya
Setelah lulus, ibarat kata mereka mempunyai pilihan enggak cuma mencari pekerjaan tapi membuat lapangan pekerjaan seperti itu. Mencari pekerjaan, setelah lulus mencari pekerjaan itu hal biasa berarti Pak. Tapi kalau setelah lulus dari UPY membuat lapangan pekerjaan itu baru luar biasa, betul. Apalagi membuka pintu rezeki bagi orang lain. Terus di sisi lain juga di dunia pekerjaan itu apalagi sekarang ini sangat sulit sekali, peluang untuk mencari kerja sangat sulit sekali. Terus di masa pandemi seperti ini itu untuk mencari nafkah juga sangat sulit, banyak PHK dan lain sebagainya. Nah, saya memberikan opsi atau pilihan bahwasanya kalau seumpama kalian di luar sana banyak yang ter-PHK atau tidak mempunyai pekerjaan, sulit mencari pekerjaan, berwirausaha. Betul. Berarti sangat beruntung sekali ya Pak ya mahasiswa di UPY ini, karena UPY ini tidak hanya berkonsen kita untuk menjadi nantinya mencari pekerjaan, tapi kalau bisa juga membuka pekerjaan, lapangan pekerjaan melalui mata kuliah kewirausahaan ini. Apalagi di sini pengampunya adalah Pak Ani ini juga punya usaha ya Pak. Alhamdulillah. Punya usaha, jadi juga nanti pengalaman-pengalaman itu bisa di-sharingkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang menjadi yang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, mata kuliah kewirausahaan itu ini nanti membahas apa aja sih Pak? Oke Bu, yang pertama yang saya sampaikan di sini bahwasanya yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar berwirausaha itu seperti apa sih, terus nanti juga ada masalah tentang membuat kita menjadi kreatif dan inovatif itu seperti apa, terus melihat peluang itu seperti apa, pemasaran itu seperti apa, mengelola SDM itu seperti apa, menjadi seorang pemimpin itu seperti apa, etika berbisnis atau berwirausaha itu seperti apa, dan yang terutama kita dalam beberapa tahun terakhir ini kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi itu. Jadi saya akan jelaskan juga bagaimana cara pemasaran online sekarang itu seperti apa. Nah, apalagi sekarang kebanyakan WFH, terus teknologi platform sudah banyak di dunia digital, kita harus maksimalkan itu. Seperti itu. Oke. Berarti tadi kan kita nggak cuma belajar tentang kepemimpinan, tapi juga belajar menganalisis pasar. Gitu. Sebenarnya mata kuliah kewirausahaan ini sangat lengkap sekali kalau bisa sangat kompleks sekali. Sangat kompleks sekali, apalagi di era digital saat ini mungkin kewirausahaan akan bisa dikembangkan ya Pak ya dengan teknologi-teknologi yang terbaru. Betul. Nah, ini nanti outputnya mau seperti apa Pak untuk mata kuliah kewirausahaan ini, selain menumbuhkan ide-ide berwirausaha itu apa lagi gitu Pak? Jadi seperti ini Bu, output dari mata kuliah kewirausahaan adalah ke depan itu lulusan dari UPY itu adalah lulusan yang berkualitas, yang bisa mempunyai usaha yang banyak, yang bagus, bisa bersaing di luar sana, terus mendapatkan tempat. Bahwasanya entrepreneur muda itu sangat-sangat dibutuhkan, apalagi anak muda itu biasanya lebih kreatif dibandingkan kita yang ada di sini. Ide kreatifnya itu luar biasa, makanya tugas saya adalah mengasah ide-ide yang sangat kreatif dan inovatif dari teman-teman mahasiswa untuk ibarat kata saya poles lagi untuk menyiapkan masa depan mereka. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Kalau tidak dimulai, lalu mau kapan dimulai? Dan seperti itu. Berarti Pak Ani sudah banyak menelurkan mahasiswa berwirausaha ya Pak? Alhamdulillah, mahasiswa di UPY ini sangat kreatif dan inovatif Bu Latifah. Semenjak saya menjadi dosen kewirausahaan, ada yang sudah punya usaha, ada yang belum punya usaha. Nah, yang sudah punya usaha itu saya akan up lagi, saya akan poles lagi bahwasanya gimana usaha itu akan lebih maju lagi di mata kuliah kewirausahaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Yang belum punya usaha, saya latih atau saya coba untuk, ayo kamu harus bisa membuat barang yang kreatif dan inovatif. Pilihannya ada dua Ibu, bahwasanya teman-teman yang belum punya usaha itu bisa membuat produk barang maupun jasa yang belum ada di pasaran. Atau yang kedua adalah sistemnya ATM, amati tiru modifikasi. Jadi, betul. Jadi kalau seumpama saking buntunya nih, wah apa ya Pak produk yang belum ada di pasaran? Oke, kita teman-teman dari mahasiswa harus menggunakan sistem ATM, amati tiru modifikasi. Yang jelas, tapi harus ada bedanya. Jangan copy paste kan seperti itu. Harus lebih unggul dari barang sebelumnya kan seperti itu. Oke. Berarti itu tips dan triknya kalau di dalam mata kuliah kewirausahaan itu kan kita akan belajar bagaimana strategi dalam kita berwirausaha. Jadi nggak cuma menciptakan produk, kita bisa juga meniru produk tapi dengan inovasi-inovasi yang baru. Apalagi sekarang di era digital saat ini kita harus mengikuti zaman ya Pak ya. Yang sekarang kan kita juga harus peka dengan apa yang berkembang. Betul. Iya Pak ya. Semua itu pasti berkembang Bu, dan kita tidak bisa menutup diri. Di situ lambat laun kita juga akan mengikuti arus perkembangan tersebut. Benar. Nah ini sangat menarik sekali ya mata kuliah kewirausahaan. Kita juga tadi udah membahas secara umum mata kuliah kewirausahaan itu membahas mengenai apa sih? Sebenarnya lebih kepada studi kelayakan bisnis gitu ya Pak ya. Untuk menstimulus ide-ide baru itu seperti apa gitu dan menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan di mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Jadi seperti ini Bu, fenomena yang ada bahwasanya ini enggak cuma di Universitas PGRI Yogyakarta saja, para mahasiswa di luar sana, khususnya di Universitas PGRI Yogyakarta itu, kalau ditanyain kamu punya usaha apa kayak gitu, kadang dia nggak pede untuk menyebutkannya atau mengakuinya, atau rasa berwirausahanya tuh masih kurang bangga, lebih senang lebih senang menjabat sebagai mahasiswa daripada menjabat sebagai wirausahawan seperti itu. Jadi stigma itu harus kita ubah. Harus kita pupuk bahwasanya berwirausaha itu bukan hal yang memalukan. Berwirausaha itu adalah kebanggaan tersendiri bahwasanya kita bisa mencari pendapatan sendiri, melatih kemandirian, terus melatih komunikasi dengan orang lain, komunikasi dengan konsumen ataupun produsen ataupun mitra kan seperti itu. Terus kita menjadi pribadi yang humble di situ. Kalau seumpama pribadi kita kaku, gimana kita melayani konsumen ataupun mitra kan seperti itu Bu. Jadi di sini banyak pelajaran yang komunikasi atau pelajaran yang didapat di mata kuliah kewirausahaan tersebut. Terutama yaitu tadi teman-teman jangan malu untuk menjadi wirausahawan muda. Anak kuliah itu harus mempunyai sampingan, ibarat kata seperti itu. Bisa berjalan beriringan gitu ya Pak ya. Jadi prioritasnya apa, tapi tetap aja bisa berjalan beriringan. Mahasiswa tetapi juga berwirausaha. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu bisa ya Pak ya. Setuju Bu. Nah, triksnya adalah kalau seumpama kalian itu mahasiswa, itu harus pintar mengatur waktu antara berwirausaha dan kuliah. Kewajiban utama tetap kuliah. Berwirausaha itu ingat, berwirausaha itu tetap hanya sampingan saja. Jangan menjadikan prioritas. Karena prioritas utama seorang mahasiswa itu adalah kuliah. Karena tanggung jawabnya dengan orang tua kan seperti itu. Tanggung jawab dengan orang tua dan hasil dari berwirausaha tanda kutip sampingan itu tadi itu buat latihan terlebih dahulu. Labanya sedikit tidak masalah, yang penting ibarat kata bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beli bensin, beli pulsa,
latihannya seperti itu dulu. Udah buat latihan Betul, dulu ya Pak ya, betul. dari awal persiapan, apalagi nanti bisa mengkombinasikan antara teori yang didapatkan Nah. dengan praktek itu kan lebih sejalan Betul, gitu ya Pak betul, ya. betul. Apalagi kalau seumpama kita dapat teori di dalam kelas, itu kadang teori itu nggak seluruhnya 100% bisa diaplikasikan di lapangan. Kadang kita teori 100% di dalam kelas itu hanya ibarat kata di lapangan hanya 70%, 80%, 60%, sisanya itu improvisasi. Nah, bagaimana caranya kita untuk adaptasi? Oh, di lapangan ternyata seperti ini. Oh, berarti ini harus kita ubah dikit nih, kan seperti itu. Nah itu ilmu manajemen tuh kayak gitu ya. Betul. Bagaimana memanage semuanya itu menjadi nanti optimal. Benar. Dari kita nggak cuma kuliah, tapi juga berwirausaha dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang beriringan juga. Nah di mata kuliah kewirausahaan kan tadi kita belajar nggak cuma kepemimpinan, komunikasi, negosiasi, banyak pemasaran, terus keuangan, laporan keuangan, betul. analisis eksternal, internal itu menjadi hal yang nanti poin utama dalam mata kuliah kewirausahaan ya Pak ya. Strategik, manajemen strategi juga masuk dalam kewirausahaan. Sebenarnya ini adalah mata kuliah yang sangat kompleks sekali, kompleks dan juga komplit. Jadi mungkin kalau kita bisa membayangkan, kita langsung punya inovasi, ide-ide kreatif. Oh ya sih, itu kayak gini benar-benar bisa langsung diaplikasikan, nggak cuma dapat teorinya aja. Betul. Nah tadi kan Pak Anin juga ini ya mengaku mata kuliah nggak cuma di manajemen aja, tapi juga di PGS. Betul. Nah apakah ada bedanya Pak yang ada di Fakultas Bisnis sama di Fakultas ilmu keguruan ya? Betul, FKIP. Ya, nah itu apakah ada Fakultas bedanya Pak? keguruan. Kalau bisnis kan emang ini sejalan dengan mata kuliah yang lain. Nah ini bedanya nggak yang di Fakultas Bisnis dan juga FKIP? Oke, terima kasih sekali Bu Latifah. Itu pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bahwasanya kalau di manajemen itu mungkin dasar-dasarnya sudah pada tahu ya anak-anak manajemen tentang kewirausahaan itu seperti apa, karena memang basicnya manajemen. Benar, dan saling berkaitan. Betul. Nanti ada lagi mata kuliah yang banyak berkaitan dan bisa menjadi satu atau dipelajari jadi satu untuk dijadikan bahan kewirausahaan seperti itu. Nah, kalau di fakultas lain, terutama di FKIP, beberapa tahun yang lalu dari pertama kali saya masuk di UPY ini, saya ngajar di FKIP di prodi PBSI itu. Saya sudah 3 tahun saya mengajar di PBSI mata kuliah kewirausahaan. Alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan itu, amanah itu. Pengalamannya sangat lucu-lucu sekali. Jadi mungkin kalau di FKIP kan tentang masalah manajemen atau ilmu manajemen itu masih sangat kurang sekali. Tapi keinginan untuk belajar di FKIP itu sangat besar sekali, luar biasa. Minat berwirausaha juga sangat luar biasa sekali. Terus mereka juga ternyata di FKIP mahasiswanya juga banyak yang mempunyai usaha. Sangat menarik. Itu di luar ekspektasi saya. Benar. Biasanya yang mempunyai usaha itu hanya anak-anak manajemen saya, manajemen saja. Ternyata di fakultas FKIP atau di prodi-prodi yang ada di FKIP itu ternyata teman-teman mahasiswa dan mahasiswa di sana itu juga mempunyai usaha. Cuman mereka sudah melaksanakan ilmu-ilmu yang ada di manajemen, tapi mereka tidak tahu istilahnya. Berarti udah melaksanakan, cuma nggak ngerti. Gitu. Ternyata ini ada ilmunya. Betul. Cuma mengikuti arus saja. Iya, mengikuti arus saja. Bahwasanya mungkin sudah suka dengan jual beli, itu sudah suka dengan jualan atau apa gitu, tentang hubungannya tentang berwirausaha, tapi mereka itu tidak tahu istilahnya dan tidak sadar diri bahwasanya, aku tuh sudah melaksanakan ibarat kata promosi toh, kan seperti itu, pemasaran gitu. Betul. Nah, itu sangat-sangat lucu sekali, unik-unik juga, terus idenya luar biasa karena
orang kreatif itu tidak dibatasi bahwasanya hanya anak manajemen saja, enggak. Benar. Jadi kreativitasan seseorang itu sangat universal sekali. Terus saya temui di FKIP banyak sekali teman-teman FKIP, mahasiswa ataupun mahasiswi yang ide-idenya kreatif. Ya, apalagi kewirausahaan Betul. ya Pak, itu kan terbuka buat semua orang Iya. gitu. Apalagi bagi yang sudah punya wirausaha ini Iya. tinggal dikasih pemetaannya aja secara tinggal dipoles aja. seperti apa Ah, sih, betul. tinggal dikasih mau ke jalur mana. Betul, Jadi kan itu betul. perlu ilmu Iya. gitu. Jadi itu pentingnya mata kuliah kewirausahaan ya Betul, Pak ya. betul. Apalagi di prodi yang lain yang Nah. belum mengetahui ilmu tentang wirausahaan Wirausahaan. dan juga manajemen. Oke. Dan setahun yang lalu itu saya ngajar di PBSI. Saya ngajar di PBSI dua kelas itu PBSI angkatan 2018 kalau nggak salah, PBSI semester 3, terus 2 kelas di sana dan 1 kelas malam di manajemen. Ada kompetisi internal di UPY tentang masalah PKM. PBSI itu menyabet 6 gelar itu. Di luar ekspektasi saya, dan saya malah ketakutan pada saat itu. Saya di sisi lain saya senang anak didik saya mata kuliah kewirausahaan itu di PBSI itu menyabet 6 gelar PKM internal UPY. Tapi di sisi lain saya juga deg-degan. Deg-degannya gimana? Saya home base di manajemen. Tapi kok mahasiswa-mahasiswi manajemen saya kok belum ada kabar mendapatkan juara ya ini di PKM internal UPY. Saya kan jadi wah gimana ini, saya bisa mengembangkan di tempat lain tapi di rumah sendiri malah tidak bisa Ya, mengembangkan. perlu kolaborasi Makanya Pak. itu. Karena kan kalau kompetisi-kompetisi kayak gitu kita butuh tulisan karya Betul, tulis yang betul. bagus kayak gitu ya. Kalau di PBS kan mungkin mereka udah terbiasa bikin tulisan-tulisan. Benar. Nah ini kayaknya perlu dikolaborasikan Betul. Pak antara mahasiswa di manajemen dan juga mahasiswa di Betul. PBSI ya iya. kan. Nah. Mungkin kalau di manajemen kelemahannya kalau dalam kompetisi kayak gitu mereka dalam membangun makalah, Betul, bikin betul. karya tulisnya itu kurang Oke. bisa sebagus orang-orang di mahasiswa-mahasiswa di PBSI ya iya, Pak. karena Nah, kalau sastra ilmu- Indonesia. Ya benar, kalau ilmu manajemennya mungkin nanti manajemen lebih kuat. Iya betul. Nah pada saat deg-degan itu saya kan jadi mikir juga ya, wah saya kok belum memberikan apa-apa di rumah saya sendiri kan seperti itu. Alhamdulillahnya kelas B itu mendapatkan juara kedua kalau nggak salah juara kedua atau pertama saya agak lupa, itu kejadiannya setahun yang lalu, menyabet PKM kewirausahaan. Nah itulah kelompok itu yang menyelamatkan saya di manajemen di rumah saya sendiri. Di rumah saya sendiri bahasanya ternyata alhamdulillah ilmu yang saya berikan di situ bisa bermanfaat buat mereka kan seperti itu. Enggak cuma di manajemen aja tapi di fakultas lain di luar manajemen itu alhamdulillah bisa membantu. Dan tahun ini Bu Latifah saya diamanai untuk mengajar di PGSD. Tadi jam 9 saya sudah Google Meet dengan A1 PGSD tahun 2018, ini berarti semester 5. Saya tanyain satu-satu apakah sudah mempunyai pengalaman berwirausaha. Mayoritas mempunyai. Dan saya tanya lagi juga apakah masih usahanya masih berjalan atau tidak. Kebanyakan di PGSD A1 itu ya 50-50 lah, 50-50 ya. Ada yang masih jalan, ada yang sudah berhenti. Tapi itu kan menurut saya itu adalah potensi yang harus dikembangkan lagi. Apalagi dengan mata kuliah saya sekarang ini, masuk mata kuliah saya mata kuliah kewirausahaan, dan saya kepengen setiap kelas itu akan mempunyai platform sendiri-sendiri tentang media sosial, dan itu adalah jendela mereka untuk memasarkan produk mereka masing-masing. Wah ini ide baru nih, boleh juga nih Pak ya. Mungkin next kompetisi yang udah punya wirausaha nanti bisa diikutkan kompetisi gitu. Betul, ya Pak ya. betul. Dan kompetisi kan biasanya ada uang untuk pengembangan Betul. ke depannya kalau bisa menjuarai kompetisi. Nah. Ini sebenarnya itu sangat menarik sekali Nah. ya Pak ya. Dan kompetisi itu pasti ada setiap tahunnya, Ibu. Oh itu ada setiap tahunnya? Iya.
kompetisi nasional maupun intern UPI sendiri. Berarti macam-macam ya kompetisinya ya, ada macam-macam. kompetisi tingkat nasional ataupun tingkat universitas. Iya. Dan sebenarnya banyak ya Pak ya, kalau kita mau googling cari-cari Betul. informasi kompetisi-kompetisi kewirausahaan Iya. atau startup terbaru, Betul. dan itu sangat dibutuhkan untuk apa ya, kemajuan Iya. negara juga ya Pak. Betul. Karena negara yang maju itu adalah yang punya wirausaha yang banyak. Wirausaha yang gitu. banyak, Nah, muda-muda, inovatif dan kreatif seperti itu. UPY ini sangat concern sekali Betul. di bidang kewirausahaan. Iya. Jadi nggak cuma di fakultas bisnis aja, kewirausahaan itu ada di fakultas-fakultas yang lain Betul. juga. Betul. Nah, di ending ke depan saya mempunyai cita-cita bahwasanya setiap tahunnya di semester ganjil ini itu pasti ada kompetisi namanya PKM nasional itu, maksudnya yang diselenggarai oleh Dikti. Oh. Yeah. Dan itu biasanya di bulan-bulan November dan Desember. Makanya para mahasiswa saya yang ngambil mata kuliah kewirausahaan yang dosennya saya itu di akhir perkuliahan atau di finalnya itu saya suruh untuk membuat proposal PKM itu. Dan itu akan dikompetisikan nasional dan hibahnya juga enggak sedikit pastinya. Dana hibah. Iya. Nanti untuk pengembangan Pengembangan, betul. kewirausahaan. Jadi ide-ide kalian nggak cuma sampai ide. Mm-hmm. Mungkin bagi yang belum kan biasanya kalau masalah usaha atau kewirausahaan itu masalah di modal ya Pak. Iya, benar, biasanya. permodalan Nah, itu. ini kalau masalah waktu itu Masalah masalah waktu itu memang Nah, ini sebenarnya kalian tuh punya kesempatan nih Iya. di mata kuliah kewirausahaan. Betul. Bisa belajar cara bikin studi kelayakan bisnis Iya. yang bagus itu seperti apa, terus menciptakan inovasi-inovasi baru, nanti bisa diikut kompetisi-kompetisi. Nah, Betul. di kompetisi itu menjadi kesempatan kalian untuk mendapatkan dana hibah. benar masalah lagi-lagi ya masalah waktu itu tadi ya. Waktu. Masalah waktu itu menjadi masalah kan Iya. seperti itu. Iya. Tapi jangan lupa juga Bu Latifah bahwasanya di usaha, di bidang usaha atau bidang kewirausahaan itu ada yang membutuhkan modal dan ada yang tidak membutuhkan modal. Karena nggak cuma produk aja ya Pak, tapi Betul, jasa jasa juga ada. ada. Ya. Terus ada tipe yang membutuhkan modal yang banyak, ada juga tipe yang membutuhkan modal yang sedikit. Nah, ini Kembali lagi semua adalah pilihan, balik lagi. perlu dipelajari. Perlu sekali, mata perlu kuliah sekali. kewirausahaan. Iya, Nanti betul. bersama Pak Anin Betul. bisa belajar bareng-bareng. Iya. Nah, ke depan itu nanti akan banyak, mungkin setelah video ini Bu Latifah, ke depan saya akan banyak membuat konten tentang masalah kewirausahaan. Nanti tamu-tamunya sangat-sangat berkualitas, Menarik sekali ini. sangat-sangat berkualitas. Nanti saya akan datangkan teman-teman saya yang mempunyai usaha, gitu. Gimana sih merintisnya, terus gimana sih pemasarannya, terus awal mulanya seperti apa, cerita-cerita alur ceritanya itu seperti apa kalau menjadi besar seperti ini dan lain sebagainya. Nanti saya akan membuatkan itu untuk pembelajaran kita semua yang terutama yang mengampu mata kuliah saya, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk pengampunya yang bukan saya bisa juga kita belajar bareng, sharing bareng kan seperti itu Bu. Dan goalnya adalah kalian bisa menjadi para usahawan sukses, tidak terpaku untuk mencari pekerjaan. Silahkan mencari pekerjaan boleh, tapi kalau bisa mendapatkan pekerjaan, bekerja, tapi juga mempunyai usaha. Kan seperti itu, asik sekali itu. Seperti Pak Anin contohnya. Alhamdulillah. Dia cuma menjadi pegawai tapi juga punya pegawai. Iya, punya pegawai, betul. Punya pegawai. Punya Dia kan pegawai, punya betul. bos tapi dia juga jadi bos. Iya benar. Setuju saya benar. Iya kan. Nah jadi nanti sebenarnya kuliah online ini juga kita punya inovasi-inovasi baru. Salah satunya nanti di mata kuliah kewirausahaan ini Pak Anin akan menghadirkan teman-temannya Pak Anin atau siapapun para ahli yang sudah berkecimpung di dunia wirausaha. Nah dari situ kalian bisa ambil ilmunya, karena kalau orang yang sudah pengalaman itu biasanya terbukti ya Pak. Betul. Ya kan sudah ada buktinya
dan lebih valid benar sekali. daripada ilmu-ilmu yang cuma teori aja Iya. gitu kan. Karena Kalau sudah menjadi pakai, pelaku iya, ya. karena Benar. sudah menjadi pelaku. Nah mungkin sampai di sini ya Pak ya. Ya. Atau ada yang mungkin ditambahkan? Oh, nggih. Untuk mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan, iya. Atau nanti penilaiannya seperti apa, Oke. tugas-tugasnya seperti apa? Mata kuliah kewirausahaan yang saya ampu itu menggunakan buku Leonardus Saiman. Macam-macam buku. Ya macam-macam, tapi utamanya adalah Leonardus Saiman, penerbit Salemba 4. Ya. Bukunya seperti apa Pak? Bukunya seperti ini yang utama. Covernya warna biru. Covernya warna ini biru. yang terbaru atau ada edisi Ini yang lainnya Pak? edisi kedua. Ini edisi kedua. Utamanya ini Bu. Nanti tapi tidak menutup juga ada buku-buku lainnya untuk penunjangan seperti itu. Karena kita juga enggak menutup diri, apalagi tentang masalah ilmu itu. Kita terus belajar terus, update terus. Karena sekarang kan sistemnya sudah learning ya, Iya, bukan betul. kita mahasiswa itu bergantung pada dosen, bisa mencari ilmu yang Iya. lain selain dari buku. Karena Betul. kita ada sudah di zaman digital, Betul. internet juga banyak sekali Betul. info-info, terus habis itu artikel, Iya. jurnal, atau surat kabar mungkin, karena kan kalau kewirausahaan ini berhubungan dengan ekonomi makro ya Iya. Pak ya, sangat berhubungan sekali. Nanti bisa update berita terbaru tentang ekonomi. Betul. Seperti apa sih? Setuju. Dan mungkin nanti bisa ini apa ya, dibeli di mana? Nanti bisa dibeli bisa menghubungi admin prodi manajemen. Prodi Ya. manajemen. Nanti admin prodi manajemen akan menyediakan buku kewirausahaan ini Leonardus Saiman. Bagi teman-teman yang ada di luar daerah, mungkin bisa kita paketkan juga, kan seperti itu. Nah, itu bisa. Mempermudah kalian. Mempermudah kalian. Jadi tinggal pesan aja. Betul. Nanti menghubungi admin kalau prodi butuh manajemen. bukunya, nanti bisa dikirim. Betul. Atau kalau seumpama mau minta nomor admin prodi manajemen bisa hubungi saya dulu. Nanti saya Karena kan ada grupnya masing-masing Iya, Pak, betul, ya, betul. di setiap kelas. Betul. Untuk mata kuliah kewirausahaan ada berapa kelas nih Pak? Alhamdulillah tahun ini manajemen saya 3 kelas. Terus PGSD saya 5 kelas. 8 kelas kewirausahaan semua. Nggih. Jadi emang pakarnya itu ya ini. Alhamdulillah. Core of the core-nya, ahlinya. Kepalanya kepala. Pokoknya yang spesialis kewirausahaan adalah Pak Anin. Karena nanti di manajemen ada mata kuliah lanjutannya ya Bu. Ada. Pak ya. Itu namanya ekonomi Ekonomi kreatif. kreatif. Iya. Nah, ini nanti saling Berkaitan. berkelanjutan. Iya betul. ya kan? Saling Part berkaitan. 2-nya. Benar. Nah, kalau kompetisi tadi menyambung lagi ya Bu ya. Boleh. Kompetisi di semester ganjil ini adalah PKM yang nasional. Kompetisi yang levelnya nasional itu adalah PKM. Tidak berhenti di situ. Di semester genap nanti itu ada kompetisi KBMI. Itu juga nasional juga. KBMI apa? KBMI itu kompetisi bisnis KBMI mahasiswa Indonesia seperti itu. Nah, jadi banyak sekali wadah Nggih. kompetisi Nggih. yang bisa diikuti. Betul. Nah itu tahun kemarin atau yang kemarin itu di prodi manajemen ada satu kelompok yang mendapatkan hibah KBMI tersebut. Mungkin boleh diceritakan Pak, nanti Iya. bisa buat pandangan mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah di semester ini. Benar. Ya kan? Itu kelompoknya Mbak Falsa dan kawan-kawan ketuanya Falsa itu A3 prodi manajemen itu mendapatkan hibah sebesar 15 juta. Lumayan sekali. Di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini. Di waktu sekarang Ini waktu pandemi ini Pak. Betul, 15 juta itu sangat-sangat luar biasa lah pokoknya kan seperti Sangat itu. menggiurkan. Benar, Pak, ya. benar. Apalagi bagi mahasiswa yang mungkin pemasukannya itu kan Iya. masih menggantungkan pada Betul. orang tua, ini bisa menjadi genjotan Nah, berwirausaha. dan itu peluang ada di kalian semua. Betul. Jadi Kan seperti itu. benar Pak. Jadi Mau atau tidaknya kembali lagi. mau atau tidaknya kembali lagi kepada kalian. Ya. Jadi sebelum mengikuti mata kuliah ini ya harus ada pandangan dulu, siapkan mental dulu. Benar.
punya apa ya, udah punya tujuan nanti itu di mana kewirausahaan ini pada akhirnya mau mendapatkan apa sih? Benar. Iya, Pak. Nah, itu hibah itu ya itu buat pemenangnya, bukan buat saya. Bukan buat saya. Saya hanya menjadi jembatan itu. Mediatornya. Saya akan memberikan info. Ini ada kompetisi ini, silakan buat proposalnya. Kalau syukur-syukur menang, ya itu hadiah itu buat kalian. Dan dosen itu sebenarnya juga sangat bangga sekali. Betul. Kalau ada mahasiswa yang bisa mengikuti itu dan bisa mempraktekkan teori-teori yang diajarkan di kelas, sangat luar biasa sekali ya Pak. Saya akan mengkomunikasikan segala kompetisi yang ada. Saya akan komunikasikan ke mahasiswa saya yang saya ampu, dan itu kesempatan kalian untuk mau atau tidaknya mengikuti. Kalau saya pribadi sih, kalau nggak mengikuti sih emang sekali, sayang sekali gitu. Kesempatan gitu, buat mahasiswa harus dicoba. Nggak lolos tidak masalah buat pembelajaran kedepannya. Dan setiap tahun itu pasti ada kompetisi itu. Apalagi dosennya Pak Anin ya kan, karena Pak Anin ini murah sekali ilmu, terus habis itu memberikan informasi kayak gitu tuh. Pak Anin lebih ini ya, terbuka dengan mahasiswa, mau sharing tentang apa, tentang apalagi tentang wirausaha, saya sangat senang sekali. Nanti ngopi bareng Pak Anin gitu sambil ngobrol-ngobrol tentang. Dan saya juga enggak melulu saya dosen terus saya menutup, saya nggak mau belajar sama anak muda yang sudah, maksudnya anak muda itu mahasiswa atau mahasiswi yang sudah mempunyai usaha yang maju, itu saya nggak menutup diri. Malah saya senang saya bisa sharing, bisa tukar ilmu, ya betul. Karena ilmu itu tidak dibatasi oleh usia itu. Benar. Ilmu itu tidak bisa. Dari mana aja, siapa aja, ya kan? Everyone is teacher, every place is school. Betul sekali. Karena secara otomatis mangsa pasarnya otomatis beda-beda. Kalau mungkin yang teman-teman yang sudah punya usaha itu mangsa pasarnya anak-anak muda, anak-anak gaul dan lain sebagainya. Saya kan buta tentang masalah itu. Membuka wawasan baru, jadi saling melengkapi. Betul. Antara yang perkembangan anak muda sekarang kan luar biasa sekali. Kita kalau tidak mengikuti, kalau kita tidak sharing dengan yang muda, kita juga tidak tahu. Dan itu adalah pasar potensial, karena generasi milenial dan juga generasi Z ini sekarang ini yang menguasai populasi Indonesia, apalagi kalau digalakkan dengan ide-ide wirausaha. Sangat menarik sekali untuk jangka panjangnya juga kemajuan negara ya Pak. Benar. Ini kita udah ngomongin secara jangka panjangnya. Karena jangka panjang itu kita mulai dari jangka pendek, dari yang kecil-kecil dulu ya kan. Oke. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Iya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak dicoba, ya nggak tahu ya seperti apa. Dan kalian harus mencoba itu, harus terus belajar kapanpun, dimanapun. Dan ibaratnya bersama siapapun. Dan ini Bu, kita harus ibarat kata mempunyai mental bahwasanya jangan meminta, tapi harus minta. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah sebenarnya tuh quote-quote tentang kewirausahaan sangat banyak sekali ya, inspirasi. Oke, mungkin sampai di sini ya Pak ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak Ibu. Ya terima kasih Pak Anin. Nah untuk video selanjutnya tentang mata kuliah kewirausahaan ini kita adakan kuliah online bersama tadi sudah dibocorkan Pak Anin. Saya akan mengasih informasi banyak sekali. Mengundang orang-orang berpengalaman di bidang kewirausahaan. Saksikan terus di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Aku kasih